Bismillah, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ya, masih bahasan termokimia, masih di KD 3.2 ya. Tapi termo yang sekarang dan pertemuan selanjutnya itu sudah fokus ke perhitungan ya. Jadi ini fokus ke perhitungan mencari harga delta H atau kalor reaksi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas penentuan entalpi reaksi berdasarkan data percobaan. Kita menggunakan percobaan menggunakan alat namanya kalorimeter. Nah, ini biasanya kalau sekolah tatap muka dan ada alat tersedia di lab, ini biasanya materi yang dipraktikumkan ya dengan menggunakan kalorimeter. Masih di KD 3.2 ya. KD 3.2 yaitu menjelaskan KD 3.3 ya. 3.2 udah kemarin Mas termokimia juga bahasannya. Sekarang lanjut ke KD 3.3 menjelaskan jenis entalpi reaksi ya. Pertemuan kemarin sudah jenis entalpi reaksi, hukum Hess dan konsep energi ikatan. Nah, yang sekarang ini kita membahas tentang pengertian kalorimeter, prinsip kerja kalorimeter, rumus entalpi reaksi kalorimeter, dan menghitung kalor atau perubahan entalpi ya. Ini yang kira-kira akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalorimeter itu adalah suatu alat untuk mengukur jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan sistem. Nah, nanti yang diukur itu perubahan kalornya pada suatu reaksi. Nah, diukur melalui pengukuran perubahan suhu. Kan kalor itu identiknya energi panas ya. Adanya energi panas biasanya adanya perubahan suhu yang terjadi pada reaksi tersebut. Jadi kalorimeter itu alatnya. Nah, proses reaksinya namanya kalorimetri ya. Nah, kalau kalorimeter itu nama alatnya, alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau perubahan kalor ya. Nah, nanti ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ini kalorimeter boom, biasanya ada di laboratorium kimia. Gambar nomor 2 yang A ini kalorimeter sederhana, biasanya untuk tingkat SMA ya, di lab-lab SMA biasanya menggunakan kalorimeter ini yang sederhana. Atau bisa juga kalau nggak ada bisa dibuat dari kalorimeter dari gelas styrofoam. Gambar yang B seperti ini kurang lebih gambar kalorimeter yang biasa digunakan untuk praktikum atau percobaan ya. Nih, kalorimeter ini kurang lebih terdiri, nanti ada termometer, ini ada pengaduknya ya, yang sebelah sini. Ini ada penyumbat gabus. Nah, ini ditutup ya, kalorimeternya ada penutupnya. Nah, gelas yang ada di dalam ini namanya kalorimeternya. Ini yang gelas di luar ini namanya bejana luar. Nah, nanti di bawah sini ada gabus ya. Nah, kalorimeter adalah suatu sistem terisolasi. Jadi ini terisolasi nih, ditutup, ada sumbat gabusnya juga di dekat termometer dan di bawahnya ya. Sistem terisolasi, tidak ada perpindahan materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Jadi nggak ada perpindahan apapun, nih benar-benar terisolasi ya. Nah, nanti secara garis besar kalorimeter dibedakan menjadi 2 ya, secara umum yang banyak digunakan. Nanti kalorimeter tadi ada tipe boom ya. Tipe boom ini, kalorimeter boom merupakan suatu kalorimeter yang dirancang khusus untuk sehingga benar-benar terisolasi. Nah, ini udah bagus deh alatnya ya. Kalorimeter tipe boom berfungsi untuk menentukan jumlah kalori dalam bahan makanan, biasanya berapa jumlah kalorinya, biasanya untuk yang orang yang suka diet ya,
sebelum beli makanan biasanya lihat dulu nih jumlah kalorinya ya. Dalam bahan makanan berdasarkan reaksi pembakaran, biasanya dioksidasi dengan oksigen. Nah, ini untuk mengetahui kalorimeter bahan makanan ya. Nah, ada juga nanti yang tipe sederhana. Tipe sederhana yaitu kalorimeter untuk menentukan kalor reaksi dari semua reaksi kecuali reaksi pembakaran. Nah, kalau tadi biasanya kalau bom ini untuk reaksi pembakaran, kalau tipe sederhana untuk semua reaksi kecuali reaksi pembakaran. Nah, kalorimeter tipe sederhana ini memiliki bejana yang terbuat dari styrofoam, namun ada pula yang terbuat dari aluminium. Tadi kan ya, yang sebelum gambar ini. Nah, kalorimeter tipe sederhana ini yaitu kalorimeter tipe reaksi dapat juga digunakan untuk menentukan kalor jenis logam ya. Jadi, ada bahasannya kalor jenis. Nah, sekarang kita ke bahasan selanjutnya, prinsip kerja kalorimeter ya. Nah, prinsip kerja kalorimeter sini. Nah, nanti intinya ya, dia penerapan azas Black. Apa itu azas Black? Intinya kalor yang diserap, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima atau diserap. Kalor lepas sama dengan kalor yang diterima ya. Kalor kan lambangnya Ki. Jadi Ki lepas sama dengan Ki serap atau Ki yang diterima ya. Penerapan azas Black ini intinya prinsip kerja kalorimeter, yakni dua buah zat atau lebih dicampur menjadi satu, maka zat yang suhunya tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya rendah akan menerima kalor atau menyerap kalor sampai terjadi atau tercapai kesetimbangan termal ya. Nah, pada asas ini yang dapat dihitung hanyalah kalor reaksi, bukan entalpi reaksi. Nah, tapi karena proses reaksi ini berlangsung pada tekanan tetap, maka kalor reaksi sini nilainya sama dengan perubahan entalpinya ya. Dengan demikian, jika kalor reaksi dapat dihitung, maka secara otomatis nilai entalpi juga dapat ditentukan. Nah, maksudnya di sini perubahan suhunya ya yang dilihat, yang diukur. Nah, proses dalam kalorimeter berlangsung proses adiabatik. Adiabatik itu apa? Adiabatik artinya tidak ada energi yang lepas atau masuk dari luar. Jadi sistemnya terisolasi. Jadi ini dari luar, dari lingkungan ya. Kan awal-awal kita termokimia udah belajar apa yang maksud sistem, apa yang dimaksud lingkungan. Nah, di kalorimeter ini prosesnya adiabatik, tidak ada energi yang lepas atau masuk dari luar atau dari lingkungan. Jadi ini fokus terisolasi, sistemnya terisolasi. Nah, seperti itu ya. Ini secara singkatnya. Nah, kita sekarang belajar rumus entalpi reaksi kalorimeter. Nah, tadi kan kalorimeter merupakan sistem terisolasi ya, sehingga tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan ya. Maka kalor reaksi sama dengan kalor yang diserap atau dibebaskan oleh larutan, dan kalorimeter dengan tanda berbeda. Jadi kalor reaksi ini Ki reaksi sama dengan kalor yang diserap atau dibebaskan oleh larutan. Jadi Ki-nya larutan ya. Dan, nah kalau dan berarti ini ditambah, dan kalorimeternya, Ki kalorimeternya dengan tanda berbeda ya, yang satu min, yang satu plus ya. Nah, tapi pada prakteknya Ki kalorimeter ya sering diabaikan pada perhitungan, sehingga Ki reaksi ditambah Ki larutan sama dengan 0, atau kesimpulannya Ki reaksi sama dengan min Ki larutan. Kenapa? Karena Ki kalorimeter biasanya diabaikan, tapi nanti kalau ada keterangan di soal tidak diabaikan ya berarti dimasukin ke dalam rumus ini ya. Tapi kalau tidak ada Ki kalorimeter dalam soal berarti otomatis diabaikan. Jadi kita cukup pakai rumus yang ini. Seperti itu. Ki di sini perubahan kalor ya. Selanjutnya
menghitung kalor atau Ki ya. Nah, nanti apa aja nih rumus untuk menghitung kalor atau Ki? Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah kalor jika kalor dari kalorimeter diabaikan nih tadi, yang Ki kalorimeternya diabaikan. Nah, ini rumus awal nih yang pertemuan kemarin kan kita udah belajar ya, Ki sama dengan delta H kali N, tapi delta H di sini yang dipakai delta H dalam keadaan standar ya. Kalau dalam keadaan standar satuan delta H di sini kilojoule per mol ya, kali N. N ini mol ya. Ingat konsep mol lagi kelas 10, apa aja rumusnya itu udah harus hafal. Nah, sekarang Ki larutan sama dengan MC delta T. Ini rumusnya kalau Ki kalorimeter diabaikan, cukup Ki larutan sama dengan Ki reaksi sama dengan MC delta T ya. Ki ini jumlah kalor, satuannya joule, M ini massa zat, satuannya gram, delta H perubahan suhu, temperatur ya atau suhu, satuannya bisa derajat Celcius atau Kelvin. C kecil di sini kalor jenis ya, satuannya joule per gram derajat Celcius atau joule per gram Kelvin ya. Nah, namun jika kalor dari kalorimeter diperhitungkan atau tidak diabaikan, maka rumusnya kita pakai Ki kalorimeter sama dengan C besar kali delta T. Sehingga Ki reaksi menjadi yang tadi ya, Ki reaksinya tambah ini Ki kalorimeternya. Kalau tadi ini kan diabaikan, jadi Ki reaksi sama dengan Ki larutan aja yang ini ya. Tapi karena ini Ki kalorimeternya diperhitungkan, masuk pin, jadi Ki reaksi sama dengan Ki larutan ditambah Ki kalorimeter dengan tanda yang berbeda ya. Ki larutannya MC delta T, Ki kalorimeternya C besar kali delta T. Nah, C besar di sini artinya kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin. Nah, bedanya apa nih C kecil sama C besar? C kecil tadi kalor jenis ya. Nah, kalor jenis itu apa? Kalor jenis adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi untuk menaikkan suhu sebesar 1 gram zat ya sebesar 1 derajat Celcius untuk menaikkan suhu temperatur. Kalau C besar atau kapasitas kalor, ini jumlah kalor ya, ini juga jumlah kalor. Ki untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius kalau kalor jenis C kecil. Tapi kalau kapasitas kalor C besar ya, ini adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu juga, untuk menaikkan temperatur. Jadi Ki yang dibutuhkan sama kayak ini juga, Ki yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi di sini perbedaannya nggak ada gramnya. Kalau kalor jenis ada untuk menaikkan suhu sebesar 1 gram zat. Kalau di sini nggak ada 1 gram zatnya. Ya, seperti itu dari pengertiannya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini udah selesai bahasan materinya ya. Masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, pada pembakaran sempurna 2 gram metana ya, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menaikkan suhu 1000 gram air sebesar 25 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis air sekian, MR-nya metana sekian. Yang ditanya besar nilai perubahan entalpi standar. Nah, satuannya kilokalori per mol. Berarti ini yang ditanya perubahan entalpi standarnya, delta H0-nya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui apa aja nih yang diketahui ya. Massa metananya nih, lihat gram atau massa terlarut gram T ya, 2 gram. Di sini yang terlarut metana ya. Nah, dilarutkan untuk menaikkan 1000 gram air. Nah, gram pelarutnya 1000 gram. Air di sini pelarut ya. Nah, karena massa zat yang digunakan selisihnya itu sangat kecil dengan massa air 2 dengan 1000. Selisihnya sangat kecil.
Nah, maka kalau selisihnya sangat kecil, jauh gitu, maksudnya jauh perbedaannya, sehingga kalau diperhitungkan, dijumlahkan juga nggak terlalu besar pengaruhnya, maka massa si metana diabaikan ya, karena perbedaannya terlalu kecil. Kecuali kalau masanya puluhan ya. Kalau massa zatnya ini puluhan, maka kita masukkan ke perhitungan. Tapi karena selisihnya bedanya jauh, 2 sama 1000, nah maka ini diabaikan aja ya, karena selisih massa terlarut metana dengan massa pelarut yang di sini dimisalkan 1000 gram air itu selisihnya sangat besar, sehingga kalau dijumlahkan nggak pengaruh ke perhitungan, maka massa si metana diabaikan ya. Jadi kita fokusnya ke massa air aja. Di sini menaikkan suhu, berarti ini udah perubahannya, udah delta T, menaikkan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Berarti delta T-nya 25 derajat Celcius ya. Kalor jenisnya diketahui, kalor jenis C kecil ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, MR metana diketahui 16. Yang ditanya delta H. Nah, kemarin rumus umum delta H kan Q dibagi mol. Q kan delta H kali mol. Berarti kalau delta H Q dibagi mol ya. Nah, Q-nya di sini karena di soal nggak ada kapasitas kalor, berarti udah diabaikan. Berarti Q-nya di sini cukup pakai Q larutan MC delta T ya per mol. Nah, massanya di sini ini massa larutannya yang kita pakai. Massa larutan ini fokusnya ke massa air aja yang 1000, nggak usah ditambah 2. 1002 kan nggak terlalu pengaruh angka 2 di belakang itu ya, jadi cukup pakai yang 1000 kali C kecilnya 1 ya, kalor jenisnya, perubahan suhunya 25, molnya dapat dari gram sini, mol gram per mr, gramnya metana 2, mr nya tadi 16, ini 1, ini 8 ya. Nah, berarti perhitungannya 1000 dikali 25 dikali, ini dibalik, ini kan 1/8, maaf, 1/8 dibalik dikali jadi 8/1 ya. 25 kali 8 berapa nih? 200 ya. 25 kali 8 kan 200. Nah, berarti 200.000. Satuannya masih kalori per mol. Ini karena C di sini satuannya kalori kan ya. Nah, ini N ini mol ya, jadi kalori per mol. Sedangkan dia maunya kilokalori per mol, dibagi dari kalori ke kilo. Sama kayak dari meter ke kilometer. Itu ya, dibagi 1000. Jadi 200 kilokalori per mol. Ini hasilnya pakai min. Kenapa min? Karena suhunya naik. Suhu naik berarti reaksinya eksoterm. Kalau eksoterm berarti delta H-nya bernilai negatif, min ya. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua ya, pada pembakaran suatu zat dihasilkan kalor sebesar, nah diketahui kalornya, Q-nya 630 kilojoule. Kita ubah dulu ke joule, berarti dikali 1000 kebalikannya, berarti 630.000 joule ya. Kalor yang dihasilkan dapat mendidihkan 1 liter air. 1 liter. Kita kan butuhnya massa air. Ingat ya, waktu SMP kan rho air itu nilainya 1. Rho itu rumusnya massa dibagi volume. Kalau rho-nya 1, maka volume sama dengan massa kan ya. Berarti 1 liter sama dengan 1 kilogram ya. 1 liter sama dengan 1 kilogram diubah jadi gram, satuan massa itu gram. Nah, jadi 1000 gram ya. Nah, kalor jenis air, nah C kecilnya 4,2 joule per gram derajat Celcius.
Yang ditanya suhu air mula-mula, berarti T1 nya berapa? Nah, kan kita pakai di rumus delta T ya, hubungannya sama T1 apa? Delta T kan T2 dikurang T1. Berarti kalau nyari T1 ya, nyari T1 berarti delta T maaf T2 dikurang delta T. T1 T2 dikurang delta T ya. Udah kita masukin, karena di soal nggak ada kapasitas kalor berarti diabaikan. Kita cukup pakai rumus Q sama dengan MC delta T. M nya di sini yang pakai massa air 1000 gram, C nya 4,2. Kita cari delta T. Oh ya, kita masukin Q nya ya. Q nya hapus dulu ya, nggak muat nih, hapus dulu. Kita masukin Q nya dulu. Q nya itu 630.000 joule. M nya itu tadi 1000 gram, C nya 4,2, delta T kita cari ya, berarti 630.000 sama dengan 4.200 kali delta T ya. Berarti delta T nya 630.000 dibagi 4.200. Nolnya coret ya. Bentar, sebentar, ini ibu ubah aja ya. 1 liter ini ibu ubah ya, jadi 2,5 liter aja ya. 2,5 liter biar angkanya nggak negatif, suhu kan nggak negatif ya nilainya. Nah, ini diubah dulu jadi 2,5 liter itu 2,5 liter sama dengan 2,5 kilo dikali 1000 berarti 2.500 ya, dikali 1000. Nah, 2.500 berarti di sininya ganti ya, supaya angkanya enak ya, ganti aja nih. Jadi di sini 2.500 ya dikali 4,2. 2.500 dikali 4,2 ini 10.500. Ini 10.500. Nah, ini coret 2 ya. Ini 60. Nah, ini baru mungkin, angka mungkin. Nah, kenapa? Karena di sini dia mendidihkan air. Air mendidih itu suhunya 100 derajat Celcius. Nah, berarti ini T2 nya kan dia mendidihkan sampai suhu 100. Nah, suhu mula-mulanya berapa? Itu yang ditanya. Berarti T2 nya 100 dikurang delta T nya 60, berarti suhu mula-mula airnya 40 derajat Celcius. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Contoh soal yang ketiga. Suatu sampel logam dengan massa 75 gram ya, dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Nah, setelah itu logam panas tersebut dimasukkan ke dalam 100 gram air. Nah, kalor jenis airnya 4,2. Nah, ketika dimasukkan menyebabkan suhu air naik dari 28 derajat Celcius menjadi 33,4 derajat Celcius. Yang ditanya kalor jenis logam. Nah, di sini kalau ibaratkan kayak, jadi ini ibaratan sederhana ya. Jadi ada logam. Logam ini logamnya ya, ini logam. Logam masanya 75 gram
dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Nah, ketika setelah dipanaskan hingga 100 derajat Celcius, logam panas tersebut dimasukkan, ini air 100 gram. Nah, suhu airnya awalnya 28 derajat Celcius. Ketika logam panas ini dimasukkan, suhu airnya jadi 33,4. Nah, ini namanya suhu termal, suhu saat tercapai kesetimbangan suhu termalnya, ya. Nah, jadi yang ditanya kalor jenis logam. Ini berarti ibaratnya suhu termal ini suhu campuran. Ketika logam udah bercampur sama air ya, ini jadi suhu campuran. Nah, yang ditanya kalor jenis logam. Di sini berarti ada yang melepaskan kalor, ada yang menyerap kalor. Yang melepaskan kalor sih logamnya, dari 100 derajat dimasukin ke air, berarti kan suhunya turun. Nah, air yang tadinya suhunya 28 dimasukin logam panas jadi naik suhunya. Berarti di sini ada Ki yang melepas, ada yang menyerap, ya. Ada Ki serap. Siapa yang menyerap kalor? Yaitu air. Siapa yang melepas kalor? Yaitu logam, ya. Nah, rumusnya mah sama, MC delta T sama dengan ini logam, MC delta T nya si logam. Nah, yang ditanya kalor jenis logamnya, si C logamnya ini, ya. Masukin masanya si air, massa air di sini 100 gram, kalor jenis air ini 4,2. Nah, perubahan suhu air ini tadi yang 33 suhu campuran 33,4 dikurang 28. Massa logam 75. Kalor jenis logam yang ditanya perubahan suhu logam. Perubahan suhunya berarti yang ketika dia awalnya 100, ya. Ketika udah bercampur dengan air, suhu campuran ketika udah bercampur jadi 33,4. Tuh yang dipakai suhu, ya. Nah, ini kita kurangin nih. Ini jadi berapa? 420. Ini dikurangin hasilnya 5,4 ya. Nah, ini 75C. Ini dikurangi nanti hasilnya 66,6 ya. Nah, ini kita kaliin hasilnya 2268 ya. Ini dikaliin jadi 4995 kali C. Nah, berarti C-nya 2268 per 4995 ya. Nah, berarti C-nya sama dengan pas dibagi 0,454 Joule per gram derajat Celcius ya. C-nya si kalor jenisnya si logam. Ini pakai azas black cara menyelesaikannya. Ki lepas sama dengan Ki serap. Contoh soal yang keempat, pada proses pencampuran 250 ml HCl 0,2 molar ya, dicampur dengan 100 ml NaOH 0,4 molar dalam sebuah bejana. Jadi ini tadi pencampuran dua zat dalam bejana kalorimeter, sehingga menyebabkan suhu campuran berubah dari 25 menjadi 35 ya. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air 4,2 ya, jadi ketika dia udah bercampur si NaOH sama HCl ini dianggap sama kalor jenisnya dengan kalor jenis air. Nah, kapasitas kalor diabaikan, berarti nanti tidak ada Ki kalorimeter, cukup Ki reaksi sama dengan Ki larutan. Nah, maka besarnya perubahan entalpi reaksi HCl dengan NaOH menjadi NaCl plus H2O berapa kilojoule per mol. Perubahan entalpinya yang ditanya satuannya kilojoule per mol, berarti nanti yang ditanya delta H standarnya. Delta H standar Ki per mol. Itu aja inti rumusnya ya. Ki-nya nanti kita pakai yang MC delta T. Nggak usah yang dimasukin ada kapasitasnya karena di sini kapasitas kalor diabaikan ya. Tapi di sini bedanya reaksi pencampuran.
pencampuran dua zat, si HCl dan NaOH. Nah, kita cari dulu perubahan suhunya. Delta T nya tadi 35 dikurang 25 ya, diperoleh 10 derajat Celcius ya. Molnya HCl ya, cari mol dari volume sama molar, kita kaliin volume kali molar. Volumenya 250 mili, molarnya 0,2, berarti 50, satuannya milimol ya, karena volumenya mililiter. Molnya NaOH sama, volume kali molar, volumenya 150 ml, molarnya 0,4, dikaliin nanti diperoleh 60 milimol ya. Nah, massa larutannya kita dapat dari massa total, karena ada dua jenis larutan yang dicampurin ya. Massa total berarti kita pakai tambahin 250 mili tambah 150 mili, jadi berapa nih? 400 ml sama dengan 400 gram ya, karena air rho-nya 1 ya, jadi volumenya sama dengan masanya. Nah, kita pakai MRS. Ingat waktu kelas 10 kan ya udah belajar stokiometri reaksi yang mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa. Ini kita pakai. Maka materi kelas 10 jangan dilupakan, itu akan terus kepakai sampai kelas 11 dan 12. Mol mula-mula, M ini mula-mula, L ini mol reaksi, S ini mol sisa. Mol mula-mula HCl ini kita masukin tadi 50, mol mula-mulanya NaOH 60, mula-mula belum ada produk. Nah, yang bereaksi itu yang habis lebih dulu siapa nih? Yang habis lebih dulu si HCl. Nah, berarti dia jadi reaksi pembatas karena lebih kecil ya. Nah, berarti ntar dia habis, yang di kiri dikurang, 50 kurang 50 habis, nggak ada sisanya. Nah, karena ini semua koefisiennya 1 semua, reaksinya udah setara ya, maka semua yang bereaksi 50 milimol. Kenapa? Karena semua koefisiennya 1, jadi mol yang bereaksi semuanya sama. Yang sebelah kiri tanda panah dikurang, ini sisa 10. Ini karena mula-mula belum ada, ya udah berarti ini tinggal tambahin aja, berarti terbentuk 50 milimol air. Nah, yang kita pakai milimol airnya. Kenapa? Karena ini reaksi penetralan, asam kuat ditambah basa kuat. Nanti lebih detailnya kita belajar reaksi asam sama basa ini di semester 2 kelas 11 ya. Ini intinya ini reaksi penetralan karena menghasilkan air yang pH-nya netral dihasilkan dari reaksi asam kuat dan basa kuat. Yang kita pakai nanti ini mol air ya. Nah, kita masukin ke rumus mencari delta H, itu Q per mol. Q-nya Mc delta T. Molnya mol si air tadi ini. Mol air yang kita dapat dari MRS masukin ke sini ya. M-nya massa yang ini total tadi, massa larutan 400. Kalor jenisnya 4,2, mol airnya, oh maaf ini masih milimol, jadi mol dibagi 1000 ya, dibagi 1000 0,05 mol, kan masih mili dijadiin mol, berarti 0,05. Maaf ini delta T ya, salah masukin, astagfirullahaladzim. Nah, ini harus teliti sedikit juga ya, kalau perhitungan itu ketelitian juga diperlukan. Delta T nya perubahan suhunya tadi 10. Nah, mol airnya yang 0,05 mol. Kita hitung. Nanti diperoleh angka 16800 ya per 0,05. Nah, ini nanti dibagi hasilnya 336.000. Ini masih joule per mol. Nah, ini maunya yang ditanya kilojoule per mol, ubah ke kilojoule dibagi 1000. Jadi 336 kilojoule per mol. Nah, ini delta H, namanya perubahan entalpinya. Tandanya min atau plus? Tandanya min. Kenapa min? Karena suhu naik. Ya, suhu naik. Ini eksoterm. Kenapa eksoterm? Karena suhunya perubahannya naik. Ya.
Itu contoh soal nomor 4. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5 ya. Pada pelarutan 10 gram kristal NaOH, MR-nya 40, dalam 150 gram air ya, terjadi kenaikan suhu dari 26 menjadi 36. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2, tanpa mengabaikan banyaknya kalor dari kalorimeter. Nah, berarti kapasitas kalornya diperhitungkan. Jadi nanti dimasukin ke rumus. Diketahui kapasitas kalornya 9,1 kJ per derajat Celcius. Yang ditanya perubahan entalpi pelarutan NaOH. Satuannya kilojoule per mol. Berarti nanti yang ditanya delta H standarnya, delta H nolnya. Rumusnya mah Ki per mol. Tapi Ki-nya di sini ditambahin Ki kalorimeternya. Ya. Nah, jadi nanti Ki reaksi ya. Ki reaksi sama dengan min Ki larutan ditambah Ki kalorimeter karena kapasitas kalornya diperhitungkan. Nah, Ki larutan rumusnya kan MC delta T. Nah, Ki-nya kalorimeter C besar kali delta T ya. Nah, min M masanya larutan. Masanya larutan kita perhitungkan karena di sini pencampuran gram kristal sama air. Nah, berarti kita jumlahkan. Kenapa? Karena ini selisihnya nggak terlalu besar nih, puluhan nih, ratusan. Kalau contoh soal nomor 1 tadi kan berapa, 2 gram dalam 1000 gram air, selisihnya lumayan gede, jadi nggak ngaruh duanya. Nah, karena ini selisihnya nggak terlalu jauh-jauh banget, masih ada pengaruh lah 10 ini jika ditambahkan ke 150 ya. Jadi di sini M-nya M total tambahin. Kalau selisihnya nggak terlalu besar dijumlahkan masanya. C-nya kalor jenis 4,2, perubahan kalornya 36, delta T-nya ya 36 dikurang 26, 10 derajat Celcius ya. Nah, yang kalorimeternya ditambah nih Ki kalorimeter. Ki kalorimeternya C besarnya tadi udah diketahui di soal ya. C besarnya 9,1 kJ per derajat Celcius. Kita ubah dulu jadi joule, dikali 1000 jadi 1900 joule per derajat Celcius ya. Berarti di sini ditambah ya 9100, perubahan suhu tadi 10. Nah, kita hitung nih min. Oke, ini dikurung ya. Berarti ini 160 kali 42. Ini udah dikali 10 jadi 42 ditambah, oh maaf ini salah nulis. Maaf ya, ini harus lebih teliti nih, yang dikali tulis kali, yang ditambah tulis tambah. Kalau ini kali ya, ditambah dikali berarti nolnya jadi 3 ya. Nah, ini kali nih 160 dikali 42 ya. 160 dikali 42 hasilnya 6720 ditambah 91000, nolnya 3 ya, ditambah 91 nolnya 3, itu diperoleh hasil 97720. Ini hasilnya, satuannya masih joule. Kita ubah ke kilojoule dibagi 10 ya, ini minnya jangan lupa. 97 maaf dibagi 1000 ubah ke kilojoule, 97,720 kilojoule. Nah, ini masih Ki, yang ditanya delta H. Nah, delta H0 itu Ki per mol. Ki-nya min 97,720 per mol. Molnya di sini molnya si NaOH dari gramnya per mr-nya. Molnya gram per mr. Gramnya berapa? 10, mr-nya 40. Berarti 1/4 mol ya. 1/4 mol
1/4. Nah ini berarti min 97,72 kali 4 itu ya. Nah nanti diperoleh hasil 97,72 dikali 4. Min 390,88. Nah ini satuannya kilojoule per mol. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Sekian pembahasan perhitungan kalor dan perubahan delta H menggunakan kalorimeter. Semoga dapat dipahami. Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.